Anak ibu, semoga anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam belajar matematika pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar materi kegiatan 3.3, memahami bentuk penyajian fungsi. Kita perhatikan masalah 3.5. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal adalah Rp6.000 dan tarif setiap kilometer adalah Rp24.000. Dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Yang kedua, berapa tarif untuk 40 km perjalanan? Yang ketiga, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan adalah Rp80.000? Untuk menentukan tarif taksi, untuk membuka pintunya saja kita kena bayar Rp6.000. Nah, bagaimana setiap kilometernya dikenakan Rp24.000? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan hitungan aritmatika. Biaya yang pertama, biaya 10 km Rp6.000 ditambah 10 km dikali 24 apa? 24 km itu harganya adalah 24.000 gitu ya. 24.000 saja 1 kilometernya 24.000. Jadi kalau 10 km berapa? Nah, ini dia. Jadi hasilnya adalah 30.000. Biaya untuk 15 km. Jadi 6.000 ditambah 15 km dikali 24.000. Jadi jawabannya adalah 42.000. Biaya 20 km itu 6.000 ditambah 20 dikali 24.000. Jadinya berapa? 54.000. Nah, ini cara penghitungan untuk aritmatika untuk biaya tarif taksi. Nah, bagaimana dengan tarif untuk kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan adalah 80? Maka kita harus memperhatikan penyajian fungsi berikut untuk bisa menyelesaikan soalnya. Nah, yuk kita perhatikan ya. Nah, sedikit informasi sebelum menentukan rumus fungsi, mari kita perhatikan cara-cara penyajian fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika. Misalnya, fungsi f dari p adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan q-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikannya adalah setengah kali dari. Permasalahan ini dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Cara 1, himpunan pasangan berurutan. Diketahui fungsi f dari p adalah 1, 2, 3, 4, 5, q-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Dari relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Misalnya, setengah kali dari tadi kan, setengah kali dari 2 setengah dari 1 ya, atau 1,2. Kemudian 4 setengah kali dari 2, ini dia 2,4. Kemudian 6 setengah kali dari 3. Kemudian 8 setengah kali dari 4. Ini dia 4 ya. Kemudian 10 setengah kali dari
Jadi dapat kita nyatakan fungsi berurutannya adalah 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Nah, inilah bentuk himpunan pasangan berurutannya untuk bentuk fungsi. Oke, kemudian kita lanjut cara yang kedua dengan diagram panah. Diketahui fungsi f dari P adalah 1, 2, 3, 4, 5. Q-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikannya adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan diagram panah sebagai berikut. 1 setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, 5 setengah kali dari 10. Nah, inilah yang disebut dengan diagram pen, di mana yang ininya dia domainnya atau daerah asalnya, sementara ini adalah kodomainnya. Dan 2, 4, 6, 8, 10 ini adalah range-nya atau daerah hasilnya. Itu untuk diagram panah. Fungsi. Nah, dengan persamaan fungsi, diketahui fungsi f dari P adalah 1, 2, 3, 4, 5. Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, yaitu sebagai berikut. Untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba perhatikan pola berikut ini. Dari himpunan pasangan berurutannya 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10 didapat. 1, 2 adalah relasi dari 1, 2 dikali 1, kemudian 2,4 berarti 2 kali 2, 3,6 berarti 3, 2 kali 3, 2 kali dari, ya. 4,8 berarti 4 kali 2 kali 4, 5, 10 berarti 5 kali 2 kali 5. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ini diperoleh 2, 4, 6, 8, 10 ini diperoleh dari perkalian 2, ya, 2 kali dari. Nah, kalau anggota P mana ini dia? Anggota P kita disebut dengan X, dan anggota Q-nya mana? Itu disebut dengan Y. Anggota Q ini disebut dengan Y, maka setengah dari Y. Dari X-nya sama dengan setengah dari Y, kita dapatkanlah Y sama dengan 2X. Y-nya itu Y sama dengan 2X. Ini X kali 2 kan 2X, ya. Jadi Y 1Y itu Y sama dengan 2X. Bentuk ini bisa ditulis dengan Fx-nya. Jadi Fx-nya sama dengan 2X untuk setiap anggota X itu himpunan P, anggota P. Jadi untuk X-nya adalah anggota P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Jadi yang persamaan fungsi ini dia, Fx sama dengan 2X. Oke, cara keempat dengan tabel. Diketahui fungsi f dari P adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan Q-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikannya adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan tabel sebagai berikut. X-nya ini adalah anggota himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat nih tabelnya dulu. Tabel X-nya itu dari anggota P. Kemudian Fx-nya mana? Fx-nya adalah daerah rank-nya atau daerah hasilnya. Maka tadi sudah kita peroleh setengah kali dari 1, setengah kali dari 2, atau 2 setengah dari 1, setengah kali dari 4, 4 setengah kali dari 2.
kemudian 6,5 kali dari 3, 8,5 kali dari 4, 10,5 kali dari 5. Nah, inilah bentuk tabelnya. Kemudian cara yang kelima dengan grafik. Diketahui fungsi f dari P adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikannya adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut. Nah, kita lihat, perhatikan. Mulai dari ini grafik kartesiusnya, karena ibu sudah belajar juga kemarin di titik koordinat ya. Kemudian untuk titik awalnya ditaruhkan di 0,0. Kemudian kita lihat satu pasangannya apa? 2. Berarti kita taruhkan satunya di X dan 2-nya di Y. Nah, ini dia 1,2. Ini dia garisnya, titiknya ya. Kemudian 2 dengan apa pasangannya? 2 dengan 4 misalnya. Kita hubungkan 2 dengan 4 gitu ya. Di 2 dengan 4 yang titik koordinat di sini nanti. Nah, kalau kita buat garis lurus garisnya, maka ini dia. Maka bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Nih bentuk fungsi dari grafik koordinat kartesius. Jadi kita buatkan bentuk fungsinya juga begitu. Oke. Nah, contoh suatu fungsi f dirumuskan sebagai fx sama dengan 3x kurang 2 dengan daerah asal adalah a, min 2, min 1, 0, 1, 2. Tentukanlah daerah hasil atau rank dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 2. Kemudian b-nya tentukan letak titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Gambar suatu garis yang melalui titik-titik tersebut. Nah, kita lihat dulu. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita gunakan rumus fungsi fx sama dengan 3x kurang 2. Ini rumus fungsinya. Daerah asal x-nya adalah min 2. X-nya min 2, maka 3 dikali min 2 dikurang 2. Min 6 kurang 2 sama dengan 8. Kemudian daerah asalnya min 1, maka 3 kali min 1 sama dengan dikurang 2 sama dengan min 3, dikali kurang 2 sama dengan min 5. Daerah asalnya 0, maka 3 dikali 0 dikurang 2 sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Daerah asalnya x-nya 1, maka 3 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Daerah asalnya x-nya 2, maka 3 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi daerah hasilnya atau ranknya adalah min 8, min 5, min 2, 1, dan 4. Min 8, min 5, min 2, 1, dan 4. Inilah daerah 2, min 2,8. Min 2 nya di X dan 8 nya di Y. Kemudian min 1,5, min 1,5. Kemudian 0, min 2. Selanjutnya 1,1 dan 2, nah, ini grafik garis lurusnya seperti ini. Jadinya kita temukan dari titik tadi dapat kita dapatkan ini garis lurusnya. Nanti inilah titik koordinatnya, seperti itu. Soal keduanya, fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b. Jika fx sama dengan fx-nya, ini pengganti x ya, f4 sama dengan 5 dan f min 2 sama dengan min 7, tentukanlah nilai a dan b, yang b-nya persamaan fungsi tersebut. Diketahui fx-nya sama dengan ax tambah b, maka jika f4 maka kita ganti f4, x-nya kita ganti 4, berarti 4a tambah b sama dengan berapa? Sama dengan 5. Ini disebut dengan persamaan 1. Kemudian f min 2, f-nya min 2 lagi, maka f min 2 berarti kita masukkan di x-nya, kita ganti menjadi min 2a tambah b sama dengan berapa? Min 7. Ini jadi persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 dapat kita selesaikan dengan menggunakan
Ini dia 4A tambah B sama dengan 5 min 2A tambah B sama dengan min 7. Ini dapat kita selesaikan. Kita kurang ya, untuk menghilangkan B nya kita akan mencari B nya, nilai B nya hilang, B kurang B, maka kita tanda kurang. Nah 4 dikurang min 2A itu adalah min 6A, kemudian 5 dikurang min 7 adalah min 12, maka min dibagi min habis ya, jadi A nya sama dengan 12 bagi 6, A nya dapat 2. Dapat sama kita nilai A nya 2, maka ambil salah satu dari persamaan tadi. Ini ada 2 persamaan, kita dapat ambil salah satu. Kita ambil aja persamaan 1 misalnya kan, 4A tambah B sama dengan 5. A nya tadi berapa? A nya 2. 4 kali 2 tambah B sama dengan 5, maka B nya sama dengan 5 dikurang 8, maka B nya dapat kita peroleh min 3. Jadi kita dapatkan nilai A nya sama dengan 2 dan B nya sama dengan min 3. Dari persamaannya dari rumus fx sama dengan, nah di rumusnya tadi kan fx sama dengan ax tambah b, maka kita peroleh persamaannya 2x dikurang 3. Nah inilah yang disebut dengan bentuk persamaannya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat buat anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu tetap semangat belajar, dan yakinlah anak ibu akan sukses dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi anak ibu semua, salam buat anak ibu saya.